Walaupun memang Indonesia mencetak 10 gol gitu teman-teman, tapi memang ini kelasnya lawannya adalah Kepulauan Mariana Utara gitu, yang memang halo Sobat Olahraga, kembali lagi di channel DB News. Tepatnya kali ini kita akan membahas tentang segmen sport ya. Bersama saya Alan selaku hostnya di sini, dan di segmen sport kali ini kita punya beberapa berita menarik nih teman-teman, terutama berita tentang pertandingan-pertandingan sepak bola yang mana skornya ini sangat besar sekali dan sangat mencolok teman-teman. Nah, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya kalian nggak ketinggalan informasi menarik tentang dunia olahraga, baik dari dalam negeri maupun mancanegara teman-teman. Nah, di pertandingan pertama ada pertandingan antara Dewa United melawan Semen Padang, yang mana pertandingan ini berlangsung kemarin ya, atau tepatnya pada tanggal 25 Oktober. Yang mana di pertandingan pertama kali ini Dewa United yang melawat ke Sumatera Barat, tepatnya ke Kota Padang, harus meladeni Semen Padang dalam lanjutan pekan ke-9 BRI Liga 1 teman-teman. Berbekal komposisi pemain yang sudah lengkap dengan kembalinya Ricky Kambuaya dan juga Egy Maulana Fikri dari tugas negara, membuat Dewa United lebih percaya diri dibandingkan pertandingan sebelumnya. Nah, masuknya Egy dan Ricky ke dalam starting line up ini seperti memberi Dewa United roh permainannya yang selama ini hilang gitu teman-teman. Bermain dominan sejak menit awal, Dewa United yang menjadi tim tamu berhasil mencuri gol lewat kombinasi apik dari Ricky Kambuaya dan juga Egy Maulana Fikri, yang mana operan silang Ricky Kambuaya berhasil ditanduk dengan tepat sasaran ke gawang yang dijaga Teguh Amiruddin teman-teman, dan Egy Maulana Fikri memberikan Dewa United keunggulan 1-0 ketika pertandingan ini belum genap berjalan 5 menit teman-teman, tepatnya masih 2 atau 3 menit gitu. Nah, tampil semakin beringas usai unggul 1 gol, Dewa United kembali berhasil mencuri gol pada menit ke-5 setelah tendangan keras dari Egy Maulana Fikri tidak dapat dibendung oleh kiper Semen Padang teman-teman. Dan skor 2-0 ini pun menjadi milik Dewa United, dan Egy Maulana Fikri berhasil mencatatkan brace atas namanya di pertandingan kali ini. Namun tak berselang lama teman-teman, Egy Maulana Fikri kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah kombinasi apiknya dengan Alexis Mesidoro berhasil ia manfaatkan dengan finishing tenang untuk mengubah kedudukan menjadi 3-0 dan mencatatkan namanya sebagai pencetak hat-trick di pertandingan kali ini. Nah, kalau saya tidak salah, di BRI Liga 1 Indonesia yang musim sekarang ini, Egy Maulana Fikri ini merupakan pencetak hat-trick pertama ya, kalau saya tidak salah, nanti mohon dikoreksi. Dan petaka tak henti-hentinya menghampiri Semen Padang. Menjelang penghujung babak pertama, mereka harus diganjar hukuman penalti setelah kiper mereka Teguh Amiruddin melakukan pelanggaran terhadap pemain Dewa United di kotak penaltinya sendiri. Dan peluang emas yang didapat Dewa United pun tidak akan disia-siakan oleh Alex Martin yang mengubah kedudukan menjadi 4-0 dan skor bertahan hingga turun minum teman-teman. Usai turun minum, Semen Padang yang tadinya tertinggal 4 gol mulai tampil menyerang hingga pada akhirnya di menit ke-51 mereka berhasil mencetak 1 gol untuk memperkecil kedudukan lewat gol bunuh diri dari Brian Fatari, yang mana Brian Fatari ini salah melakukan antisipasi terhadap operan silang yang dilakukan oleh pemain Semen Padang gitu teman-teman. Nah, saking asiknya menyerang untuk bisa memperkecil ketertinggalan, Semen Padang justru harus menelan pil pahit setelah mereka kembali kebobolan melalui skema counter attack cepat yang dimotori oleh Ahmad Noviandani dan juga Septian Bagaskara. Unggul jumlah pemain ketika melakukan counter attack, kesempatan emas tidak disia-siakan oleh Septian Bagaskara untuk menambah keunggulan Dewa United menjadi 5-1. Setelah gol kelima dari Dewa United, Semen Padang seperti kehilangan arah permainannya teman-teman, dan pada menit ke-82 mereka kembali kecolongan lewat finishing ciamik dari Alexis Mesidoro yang berhasil memanfaatkan assist Trivela dari Taisei Marukawa, dan skor pun berubah menjadi 6-1 bagi keunggulan Dewa United. Tidak mengendurkan serangannya, Dewa tampil semakin membabi buta di pertandingan kali ini. Melalui kombinasi para pemain depannya, bahkan di pertandingan kali ini tidak hanya Egy Maulana yang berhasil menciptakan hat-trick, namun ada nama Alexis Mesidoro yang juga berhasil menciptakan hat-trick. Tapi bedanya dengan Egy Maulana Fikri, jika Egy Maulana menciptakan hat-trick gol, Alexis Mesidoro berhasil menciptakan hat-trick assist teman-teman. Setelah pada menit ke-87, ia berhasil menjadi kreator dari gol ke-7 Dewa United yang berhasil dicetak oleh Alex Martin. Nah, tidak berhenti di situ. Pada menit ke-94, Dewa United kembali mencetak gol ke-8
mereka melalui tendangan dari Septian Bagaskara. Gol dari pemain asal Kediri tersebut mengakhiri pertandingan antara Dewa United dan Semen Padang dengan skor akhir 8-1 untuk kemenangan Dewa United. Dan kemenangan ini menjadi titik balik Dewa United setelah pada pertandingan sebelumnya mereka terus meraih hasil minor, dan di pertandingan sebelumnya mereka kalah 3-2 dari Persik Kediri gitu teman-teman. Selain itu, rekor juga terjadi di pertandingan kali ini. Seperti saya bilang sebelumnya, Egy Maulana Fikri berhasil menciptakan hat-trick gol dan juga Alexis Mesidoro berhasil menciptakan hat-trick assist, yang mana hal tersebut merupakan hal langka yang terjadi di BRI Liga 1 teman-teman. Dan kalau saya tidak salah, ini merupakan pertama kalinya ada dua pemain yang berhasil menciptakan hat-trick gol dan hat-trick assist di satu pertandingan yang sama gitu teman-teman di BRI Liga 1. Dan kemenangan besar Dewa United ini juga merupakan salah satu pertandingan dengan hasil akhir terbesar dalam sejarah Liga 1 Indonesia. Mungkin jika kalian tahu ada pertandingan dengan skor terbesar lainnya di format liga ya, kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya teman-teman, karena mungkin saya kurang riset atau saya salah gitu. Nah, di pertandingan kedua kita ada pertandingan antara Indonesia melawan Mariana Utara, yang mana Indonesia dan Mariana Utara ini bermain di ajang kualifikasi Piala Asia AFC U17 yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 mendatang teman-teman. Di lanjutan kualifikasi Piala Asia U17 ini, Indonesia melawan Mariana Utara di pertandingan kedua setelah sebelumnya Indonesia itu berhasil menang 1-0 melawan Kuwait teman-teman. Nah, di pertandingan kali ini Indonesia itu sebenarnya sudah diprediksi untuk meraih kemenangan sejak awal teman-teman, karena memang Mariana Utara ini memiliki kelas yang sedikit berbeda dengan Indonesia, karena kita tahu Mariana Utara, Guam, dan negara-negara kepulauan kecil lainnya itu sering menjadi lumbung gol bagi negara-negara lainnya gitu teman-teman. Nah, di pertandingan kali ini Indonesia berhasil menang 10-0. Dan menurut saya di pertandingan kali ini tuh Indonesia masih kurang dari segi finishing dan juga kreativitas, karena ketika Indonesia bermain di babak pertama, Indonesia berhasil mencetak 7 gol. Tapi ketika Indonesia bermain di babak kedua, Indonesia hanya berhasil mencetak 3 gol. Yang mana gol tersebut dicetak oleh Goli yang menciptakan 2 gol, Aldiansyah yang menciptakan 2 gol, Evandra yang menciptakan 1 gol, Komang Gel-Gel yang menciptakan 2 gol, Ida Bagus yang menciptakan 1 gol, Daniel 1 gol, dan juga Alberto 1 gol. Walaupun memang Indonesia mencetak 10 gol gitu teman-teman, tapi memang ini kelasnya lawannya adalah Kepulauan Mariana Utara gitu, yang memang jauh sekali kelasnya dengan Indonesia. Dan menurut saya untuk persiapan pertandingan melawan Australia di minggu ini ya, saya lupa hari apa, Indonesia masih kurang gitu dari segi finishing dan juga dari segi kreativitas penyerangan gitu teman-teman. Dan diharapkan kedepannya Indonesia ini berhasil untuk menciptakan kemenangan melawan Australia gitu ya teman-teman, karena pertandingan melawan Mariana Utara ini sebenarnya tidak dihitung dalam rangkaian perebutan runner-up terbaik ya, karena memang ada satu grup yang mana berisi cuma 3 anggota grup karena Lebanon mengundurkan diri, dan Indonesia harus memenangkan pertandingan melawan Australia untuk bisa menjaga asa untuk lolos ke Piala Asia U17 tahun 2025 gitu teman-teman. Yang mana memang ajang ini merupakan ajang yang cukup bergengsi bagi kelompok umur kita, apalagi kelompok umur U17 ini merupakan kelompok umur yang diasuh oleh Nova Arianto, yang mana ini merupakan warisan dari Sintayong gitu ya teman-teman. Pemain-pemainnya sudah dilatih langsung oleh Nova Arianto, yang memang kita tahu Nova Arianto adalah asisten pelatih dari Sintayong gitu teman-teman. Dan kita doakan saja di pertandingan melawan Australia besok Indonesia bisa meraih hasil positif, terutama kemenangan ya, karena kalau hasilnya seri kita harus bergantung pada grup lain, yang mana itu 50-50 gitu teman-teman. Kadang bisa grup lain ini membantu kita, kadang juga kita dirugikan dari hasil grup lain gitu. Nah, bagi kalian yang punya pendapat tentang pertandingan antara Dewa United ataupun pertandingan Indonesia melawan Kepulauan Mariana, kalian bisa tulis di kolom komentar ya, gimana pendapat kalian, mungkin strategi apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia ketika melawan Australia besok, ataupun mengomentari hasil dari pertandingan mereka berdua gitu ya teman-teman. Nah, jika kalian suka videonya, jangan lupa kalian untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya kalian nggak ketinggalan informasi menarik dari dunia olahraga, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Saya Alan pamit undur diri, salam olahraga.